karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku tak mau seorang pun merayu. Tidak juga kau, tidak perlu seduh sedang itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Sekian. Saya akan menganalisis unsur intrinsik dari puisi Aku karya Chairil Anwar. Nah, unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Nah, tema dalam puisi Aku karya Chairil Anwar yaitu semangat perjuangan, ketekunan dan keteguhan untuk mencapai tujuan hidup tanpa mau terikat oleh orang lain atau kondisi meskipun menghadapi tantangan dan rintangan. Unsur intrinsik yang kedua yaitu diksi atau pemilihan kata. Dalam puisi Aku karya Chairil Anwar menggunakan kata yang kuat, lugas, dan tegas. Ini untuk menggambarkan ketegaran dan keyakinan seseorang yang tak tergoyahkan, seperti kata ku mau, tak perlu, dan tak mau. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu rasa. Dalam puisi Aku karya Chairil Anwar mengekspresikan rasa percaya diri, kebanggaan, dan juga tekad yang kuat dari aku yang tidak ingin menyerah dan tunduk pada siapapun. Unsur intrinsik yang berikutnya yaitu majas. Dalam puisi Aku karya Chairil Anwar, majas yang digunakan dan ditonjolkan adalah majas personifikasi dan juga hiperbola. Ini bertujuan untuk memperkuat makna dan mempertegas penyampaian kata demi kata. Unsur intrinsik yang berikutnya yaitu amanat. Dalam puisi Aku karya Chairil Anwar, amanat yang ingin disampaikan adalah pentingnya memiliki semangat untuk berjuang, tetap teguh pada pendirian, dan tidak mudah menyerah meskipun menghadapi kesulitan. Hatiku Selembar Daun karya Sapardi Djoko Damono. Hatiku selembar daun melayang jatuh di rumput. Nanti dulu, biarkan aku sejenak berbaring di sini. Ada yang masih ingin kupandang, yang selama ini senantiasa luput sesaat. Adalah abadi sebelum kusapu tamanmu setiap pagi. Sekian. Baik, selanjutnya saya akan menganalisis unsur intrinsik pada puisi Hatiku Selembar Daun karya Sapardi Djoko Damono. Nah, unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Nah, tema pada puisi Hatiku Selembar Daun karya Sapardi Djoko Damono yaitu yang pertama adalah kematian dan kepasrahan. Puisi ini menggambarkan seseorang yang berada di ambang akhir hayatnya, merasa tidak berdaya dan hanya menunggu panggilan Sang Pencipta. Yang kedua yaitu penyesalan. Ada unsur penyesalan karena ada hal-hal yang belum sempat dilakukan atau dilihat sebelum kematian datang.
Yang berikutnya yaitu perasaan tidak berarti. Tokoh dalam puisi merasa dirinya tidak lagi berarti atau berkuasa sebanding daun yang gugur. Unsur intrinsik yang berikutnya yaitu diksi. Dalam puisi Hatiku Selembar Daun, karya Sapardi Djoko Damono, diksi yang dapat kita lihat yaitu yang pertama pada selembar daun. Nah, selembar daun merupakan metafora yang paling kuat. Daun terlepas dari pohonnya, kemudian jatuh, menjadi simbol kematian yang bersifat sementara dan tidak terelakkan. Nah, yang kedua yaitu melayang jatuh. Nah, ini menggambarkan ketidakberdayaan dan gerakan tanpa kendali, sama seperti daun yang terbawa angin sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Dan yang terakhir yaitu rumput, menjadi penanda tempat akhir di mana sang daun akhirnya terhenti. Unsur intrinsik yang berikutnya yaitu imaji. Nah, dalam puisi Hatiku Selembar Daun karya Sapardi Djoko Damono, unsur imaji dapat kita lihat pada beberapa, yaitu yang pertama adalah unsur imaji visual. Nah, pembaca seolah dapat melihat sehelai daun yang terlepas dari tangkainya melayang di udara lalu jatuh tergeletak di rumput. Nah, yang berikutnya yaitu imaji kinestetik. Nah, gerakan melayang dan jatuh yang memberikan gambaran tentang pergerakan objek. Dan yang berikutnya yaitu imaji rasa. Merasakan ketidakberdayaan dan pasrah yang mendalam seiring jatuhnya daun tersebut. Unsur intrinsik yang berikutnya yaitu majas. Nah, dalam puisi Hatiku Selebar Daun karya Sapardi Djoko Damono, unsur majas dapat kita lihat pada beberapa, yaitu yang pertama adalah personifikasi. Hatiku Selembar Daun adalah contoh majas personifikasi, menyamakan hati, anggota tubuh manusia dengan daun, benda mati untuk menggambarkan kondisi perasaan ketidakberdayaan. Yang berikutnya yaitu metafora. Penggunaan kata selembar daun untuk mewakili kematian atau akhir hidup juga merupakan bentuk metafora. Hujan di bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga. Tak ada yang lebih bijak dari hujan di bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan di bulan Juni. Dibiarkannya tak terucap, diserap akar pohon. Sekian. Baik, selanjutnya saya akan menganalisis unsur intrinsik pada puisi Hujan di Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Baik, unsur yang pertama yaitu tema. Dalam puisi Hujan di Bulan Juni, tema yang terkandung yaitu cinta yang terpendam. Puisi ini secara mendalam menggambarkan perasaan cinta yang tidak diungkapkan, serta sikap tabah, bijak, dan arif dalam menyimpan perasaan tersebut. Kemudian tema yang kedua yaitu kerinduan dan kehilangan. Hujan di bulan Juni juga dapat menjadi metafora untuk kerinduan dan kesedihan akibat perpisahan, yang kemudian dihapus jejaknya seperti hujan yang menghapus jejak di tanah. Baik, unsur yang berikutnya yaitu diksi. Dalam puisi Hujan di Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, dapat kita lihat diksi atau pemilihan katanya, yaitu kata-kata yang dipilih bersifat melankolis dan puitis, seperti dirahasiakannya rintik hujannya. Nah, kata-kata yang dipilih itu untuk menciptakan nuansa kesedihan dan kerinduan yang mendalam. Dia dan Aku, karya Sito Sitomorang.
Bukankah kita bercinta dalam kealpaan semesta? Bukankah udara penuh hampa ingin harga? Mari Dik, dekatkan hatimu pada api ini. Tapi jangan sampai terbakar sekali. Akankah kita utamakan percakapan begini? Bukankah bumi penuh suara inginkan isi? Mari Dik, dekatkan bibirmu pada bisikan hati. Tapi jangan sampai mangap napas bernyanyi. Bukankah dada hamparkan warna? Di pelaminan musim silih berganti. Padamu jua kelupaan dan janji. Akan ke permainan rahasia, permainan cumbu dendam silih berganti. Kemasyulan tangkap dan lari. Sekian. Baik, selanjutnya saya akan menganalisis unsur intrinsik pada puisi Dia dan Aku karya Sitor Sitomorang. Nah, unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Dalam puisi Dia dan Aku karya Sitor Sitomorang, tema utama puisi ini adalah cinta dan hubungan asmara yang rumit. Puisi ini mengekspresikan dinamika antara dua insan, dia dan aku, yang tampak sedang menghadapi ketidakpastian atau kerenggangan dengan pertanyaan-pertanyaan retorisasi dan di awal puisi yang menyiratkan keraguan akan status hubungan mereka. Unsur intrinsik yang berikutnya yaitu diksi. Nah, dalam puisi Dia dan Aku karya Sitor Sitomorang, dalam puisi itu memilih kata-kata yang padat makna, puitis dan seringkali bersifat konotatif. Penggunaan kata-kata yang berhubungan dengan alam seperti alam, angin, air, benua, dan bintang. Ini berfungsi sebagai metafora untuk menggambarkan aspek-aspek hubungan manusia. Diksi yang dipilih menciptakan suasana sedih, penuh tanya dan melankolis yang relevan dengan emosi yang dirasakan pasangan tersebut. Unsur intrinsik yang berikutnya yaitu majas. Dalam puisi Hujan di Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, majas yang kita temukan ada beberapa, yaitu yang pertama adalah majas personifikasi. Nah, majas personifikasi ini dapat kita lihat pada beberapa kalimat, yaitu yang pertama adalah hujan di bulan Juni yang datang tanpa diminta, dan yang kedua yaitu pohon berbunga itu. Nah, dalam puisi ini, kalimat itu seolah-olah dapat bertindak sebagai manusia. Hujan dimanusiakan untuk memiliki sifat manusia seperti tabah, bijak, dan arif. Hujan juga seolah-olah dapat melakukan aktivitas manusia seperti menghapus jejak dan juga menyimpan pembicaraan. Majas yang kedua yaitu majas paralelisme. Nah, majas paralelisme ini dapat kita lihat pada kata tak ada yang lebih. Kata ini diulang di baris kedua setiap baitnya. Nah, perulangan ini menciptakan penekanan pada makna perasaan cinta yang terpendam, bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada perasaan itu sendiri. Nah, majas yang berikutnya yaitu majas repetisi dan juga majas aliterasi. Nah, majas repetisi yang kita lihat di sini yaitu mengulangi kata yang sama untuk mempertegas makna. Contohnya seperti pengulangan kata hujan. Nah, kalau aliterasi terdapat perulangan bunyi huruf N pada baris hujan di bulan Juni dan juga bunyi R pada frasa dirahasiakannya rintik rindunya. Unsur intrinsik yang berikutnya yaitu imaji. Dalam puisi Dia dan Aku karya Sitor Sitomorang, unsur imaji yang dapat kita lihat yaitu ada dua. Yang pertama adalah imaji visual dan yang kedua adalah imaji taktil, yaitu perasaan atau sentuhan. Yang pertama yaitu imaji visual.
Nah, imaji visual muncul melalui penggambaran alam yang memungkinkan pembaca seolah-olah melihat elemen-elemen tersebut, seperti perbandingan dua benua atau kondisi alam yang menjadi perumpamaan. Nah, imaji yang berikutnya yaitu imaji taktil. Nah, imaji taktil yang dapat kita lihat atau perasaan yang dapat kita lihat terasa dari kata-kata yang menggambarkan emosi dan kondisi batin, membuat pembaca merasakan ketegangan, kerinduan, dan kesedihan yang dialami penyair atau tokoh aku. Puisi Bintang karya Chairil Anwar. Aku mencintai kelasmu. Kamu membantuku untuk melihat bahwa untuk hidup bahagia, belajar adalah kuncinya. Kamu memahami muridmu. Kamu perhatian dan pandai. Kamu guru terbaik yang pernah ada. Aku tahu itu dari awal kita bertemu. Aku memperhatikan kata-katamu, kata-kata seorang guru sejati. Kamu lebih dari sekedar teladan. Sebagai guru, kamu adalah